secara perlahan-lahan. Ini ampere udah mulai naik ya, arus udah mulai naik untuk pemakaian dayanya. Secara otomatis dia tersedot untuk refrigeran yang ada di dalam kaleng ini. Jadi kita tunggu aja sampai dia di posisi sesuai dengan spek yang ada di bodinya, yaitu 1, berapa ampere. Halo teman-teman, lama saya tidak bersua dengan teman-teman. Pada kali ini saya akan memperbaiki sebuah kulkas ya, Samsung Side by Side edisi kedua, dimana pada waktu yang terdahulu ya saya ada melakukan perbaikan, yaitu mengenai pergantian kompresor pada sebuah kulkas Samsung Side by Side. Sekarang pada saat ini saya akan menangani lagi sebuah kasus kulkas Samsung Side by Side tidak dingin, namun pada kali ini problemnya adalah tidak dingin ya kasusnya. Memang kulkas tidak dingin, namun kasusnya berbeda dari yang sebelumnya saya tangani. Untuk saat ini kompresornya dia hidup, namun tidak ada pembekuan. Sudah ada setengah bulan, dan pada saat ini, pada video kali ini saya akan persembahkan sebuah tonton kepada teman-teman, yaitu mengenai perbaikan kulkas Samsung Side by Side. Jadi seperti apa nanti prosesnya, teman-teman bisa disimak videonya sampai selesai ya. Oke, kita lanjut. Let's go. Hai Pak. Makanya tuh ambil. Iya. Jadi teman-teman, kami menangani AC dulu. Habis menangani AC nanti baru melakukan perbaikan kulkas ya. Jadi di sini saya membawa rekan kerja karena memperbaiki AC tidak mungkin satu orang ya, biasanya berdua minimal. Tapi sebanyak-banyaknya boleh 3-4 orang ya. Ini ada proses perbaikannya. Ini proses perbaikan outdoor ya, pencucian. Nah, nanti baru kita lanjut perbaikan kulkas. Oke, disimak terus ya teman-teman videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi inilah kulkas Samsung Side by Side yang akan kita kerjai, yaitu inverter ya. Oh, ininya mati kah? Kada apa-apa gua itunya. Kada bapak. Inggih, tapi kada bapak. Nah, jadi seperti ini teman-teman dalamnya yang akan kita perbaiki. Oke, sekarang kita lanjut ke proses perbaikannya. Yang penting teman-teman sudah tinggi. Mungkin karena periodnya ada dah, Pak. Iya, kemungkinan. Aja kita coba dulu perbaikan. Tinggi. Oke teman-teman, di sini sudah kita persiapkan alat perbaikannya. Ya, eksekusi pertama yaitu kita harus memotong pipa kompresor ya, untuk mengetahui apakah terdapat freonnya di dalam atau kosong. Ini dalam keadaan beroperasi teman-teman, bisa dicek melalui ini tang ampere, menandakan kompresor sudah hidup ya, 0,4. Dan di sini juga ada KWH meter ya, untuk memperlengkapi pekerjaan biar lebih mudah. Oke, lanjut ke proses eksekusi. Saya matikan dulu kompresornya, nanti akan kita coba di bagian kompresor. Oke teman-teman, kita matikan dulu. Mudah-mudahan kameranya bisa fokus ya, karena saya tidak menggunakan kamera khusus, hanya menggunakan ponsel atau HP. Oke,
Oke teman-teman, di sini R600 ya, sangat berbahaya sekali kalau kita melakukan perbaikan di dalam ruangan seperti ini. Namun apa boleh buat, karena kulkas ini sangat berat sekali, tidak bisa mengangkat satu orang ya. Saya kemarin waktu memperbaiki kulkas Samsung Bayside yang terdahulu itu ada 5 orang ya baru bisa angkat. Oke teman-teman, kita potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kan ada api-api lah sini Bu, sumber api. Kalau ya Kita cabut dah. sudah cabut. Kalau ada gas apa yang masuk ulun menghidupi kompor apa pian? Nggih. Soalnya nih bisa menyala Bu nek. Nggih. Bila kada demen di bus, nah habis. Jadi memang sudah habis freonnya. Nggih. Habis. Oke teman-teman, di sini refrigeran yang dipergunakan R600 ya, R600A. R600A kita harus siapkan dulu. Saya punya R600A di sini. Ya teman-teman. R600A ya. Rasanya saya banyak ada bawa beberapa kaleng. Kapiler ini kapiler. Kita coba potong di sini karena ini ada terasa dingin, kemungkinannya refrigeran ini masih ada teman-teman. Mungkin karena buntu aja ya permasalahannya ini. Bukan ada bocor tapi buntu, karena memang perannya yang tidak ada waktu saat kita potong di sini. Tapi kita coba potong di sini. Kalau dia memang ada di bagian kondensor, otomatis dia akan keluar di sini. Sekali lagi teman-teman, kalau ingin melakukan perbaikannya hati-hati ya, karena ini refrigeran yang mudah terbakar. Oh sepertinya, oh habis. Hanya sisa tadi, jadi kita untuk membuang sisa R600A yang terjebak di sini, kita harus hidupkan dulu kulkas ini agar udara yang di sini dihisap, kemudian menekan freon yang masih tersisa di sini. Itu teman-teman caranya ya. Ini sudah hidup bagian fan kondensor. Nah ini kita keluarkan dulu R600A nya, karena ini berbahaya ya, zat mudah terbakar. Oke, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai, nanti kita lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, ceritanya begini ya, kulkas ini sudah dirujuk ke service center. Bukan service center ya, maksudnya teknisi dari service center. Kemudian ada instruksi dari teknisi tersebut bahwa diisi freon dulu katanya. Namun pada prinsipnya sebuah kulkas yang freonnya habis atau refrigerannya habis itu dapat dipastikan atau diprediksi ada kebocoran di bagian sistem kulkas ini, karena ini kondensor terbuat dari besi ya teman-teman di sini. Jadi ada kemungkinan bocor itu di bagian kondensor body ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada kebocoran di bagian kondensor yang ini, yang ada fan-nya ataupun juga evaporator. Jadi kita tidak bisa memprediksi ya secara langsung. Namun kita ada beberapa ini ada beberapa jenis kebocoran. Jadi tidak bisa langsung diponis di bagian kondensor body. Ada kemungkinan juga di bagian evaporator bocor ya, karena evaporator juga terbuat dari aluminium yang sangat tipis. Jadi ada kemungkinan dia bocor di bagian evaporator. Namun karena di sini instruksinya saya disuruh mengisi, jadi akan saya lakukan proses pengisian saja ya teman-teman. Nanti akan kita tunggu kelanjutannya dari pemilik ini, apakah nanti dia akan memberikan respon komplain tidak dingin lagi, ada keluhan nantinya di kemudian hari. Karena setelah ini saya akan hanya melakukan pengisian refrigeran ya, namun saya akan mengganti filternya juga, karena ini filternya udah tua ya, udah 5 tahun kulkas ini katanya. Jadi di sini saya akan melakukan
pengisian refrigeran dulu untuk tahap pertama. Jadi video ini akan saya buat part 1 ya teman-teman. Jadi akan saya lakukan perbaikan sesuai dengan permintaan pemiliknya. Saya harus melakukan pengisian refrigeran terlebih dahulu. Namun pada sebenarnya ini untuk prediksi saya, analisa saya ya, saya memprediksi adalah kondensor yang bermasalah di bagian bodinya. Tapi karena ada instruksi hanya disuruh ngisi, oke, saya akan lakukan proses pengisian saja. Nanti kita tunggu kabar berikutnya di kemudian hari ya, apakah ada permasalahan. Nanti kalau tidak ada permasalahan berarti kulkas ini dalam keadaan baik. Nanti akan kita selidiki apa masalahnya, kenapa refrigerator itu bisa habis. Oke teman-teman, siap, dilanjut. Oke teman-teman, jadi sudah saya lakukan pergantian filter. Ini sudah saya tutup. Pemasangan pipa pengisian selesai. Kemudian di sini saya melakukan proses pemakuman sistem. Ini sudah menempel ke vakum. Sekarang vakumnya saya hidupkan teman-teman. Nah sekarang kita tunggu aja teman-teman untuk perubahan di skala manifold. Dia menunjukkan ke arah minus 30 psi ya. Nanti sudah selesai 30 psi, nanti kita akan melakukan pengisian refrigeran atau freon. Jadi kita di sini menggunakan refrigeran R600A, yaitu zat yang mudah terbakar ya teman-teman. Jadi harus hati-hati dalam melakukan proses pengisian refrigeran ini, karena risikonya akan terjadi kebakaran. Oke, sembari kita menunggu proses vakum selesai, saya akan cut dulu videonya, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita udah melakukan proses vakum teman-teman. Di sini menunjukkan angka, bentar ya, saya kameranya dulu, karena saya menggunakan ini supaya bisa tercover ya. Oke, kita melakukan proses vakum selesai. Sekarang kita matikan dulu pompa vakumnya, kemudian kita buka level untuk pengisian. Sekarang kita lakukan pengisian refrigeran. Jadi seperti apa langkah-langkah untuk melakukan pengisian refrigeran pada kulkas inverter? Apakah dengan cara dihidupkan atau dimatikan? Itu terserah teman-teman ya, mau dihidupkan atau dimatikan itu sama saja. Namun di sini saya melakukan pengisian dengan cara mesin kompresornya dihidupkan ya. Saya akan membuang dulu gas refrigeran, membuang dulu udara yang terjebak di selang ini. Oke, sudah terbuang. Sekarang kita hidupkan dulu kulkasnya. Oke, kita tunggu sampai dia beroperasi, baru kita lakukan pengisian refrigeran. Nanti berapa takarannya nanti akan kita bahas belakangan ya teman-teman. Yang jelas teman-teman di sini menyimak apa yang kita tontonkan kepada teman-teman sebagai sarana untuk menambah wawasan kita di bidang perbaikan kulkas ya. Oke, kompresor nampaknya belum on. Oh, on ya teman-teman, sudah ya, karena ada getaran, karena ini tidak ada refrigeran jadi otomatis kuat arusnya atau dayanya sedikit. Sekarang saya akan tambahkan refrigeran dulu. Oke, kita hidupkan dulu, kita buka dulu kerannya pelan-pelan ya teman-teman. Ini teman-teman bisa diperhatikan udah mulai naik ya, udah mulai naik, menandakan refrigerannya tersedot ke dalam kompresor. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Kita cek sama-sama untuk tekanan refrigerannya berapa. Kita buka pelan-pelan karena ini posisinya di dalam keadaan dihidupkan ya teman-teman. Jadi kita harus mengisinya dengan secara perlahan-lahan. Ini ampere udah mulai naik ya, arus udah mulai naik untuk pemakaian dayanya. Secara otomatis dia tersedot untuk refrigeran yang ada di dalam kaleng ini. Jadi kita tunggu aja sampai dia di posisi sesuai dengan spek yang ada di bodinya, yaitu 1, berapa ampere gitu ya. Nanti kita cek sama-sama berapa ampere untuk maksimal penggunaan daya di kulkas ini. Nanti akan kita cocokkan dengan ini pengukur yang kita gunakan dan juga tekanan ya teman-teman. Jadi semuanya perlu kalibrasi. Nanti kita kita nggak apa-apa ke depan dulu. Ke depan dulu kita cek sama-sama untuk
komposisinya ya teman-teman. Di sini ntar saya kasih fokus dulu. Untuk refrigerannya, masa pendinginnya di sini 95 gram ya teman-teman. Dengan apa namanya, persamaannya 3,4 OJ ya. Untuk jenis refrigerannya di sini menggunakan R600A, yaitu zat yang mudah terbakar. Jadi untuk pemakaian arus listriknya di sini teman-teman 1,7 ampere ya. Mungkin ini dengan lampu atau dengan fan dengan semuanya ya. Di sini 1,7 ampere. Nanti akan kita cocokkan di sini yang setidaknya mendekati 1, berapa gitu ya. Oke, kita lanjut perbaikannya sampai proses selesai nantinya. Oke, di sini teman-teman 1,6 ya. 1,6. Ah, bukan 1,6. 0,6. Sorry. Kita tambahkan lagi refrigerannya secara perlahan-lahan. Itu teman-teman bisa dilihat dayanya sudah naik 0,9. Oke, stop. Karena udah satu ya, sudah mendekati ke titik sesuai spek yang ada di bodinya, yaitu 1,7. Mungkin dengan pen ya, ikut dengan pen, ikut dengan lampu apa segala macam, maksimalnya 1,7. Jadi berarti kita pengisian nanti 1 lebih ya teman-teman. 1 lebih, nanti kita kasih toleransi lah 5% atau 10%. Oke, kita buka lagi. Karena pada saat kita isi seperti ini teman-teman, tekanan akan naik ya. Jadi kita harus perlahan-lahan agar tidak membebani kompresor. Oke. Di situ sudah menunjukkan angka 1,4 ya teman-teman. Masih belum mencapai titik yang ada di bodinya untuk speednya. Oke, ini ada sisa teman-teman ya, jadi habis. Nanti akan saya tambahkan lagi. Ini sudah 1 teman-teman, nanti kita tunggu reaksinya seperti apa ya. Dan juga tekanannya berapa. Oke, sembari menunggu saya cut dulu videonya. Oke teman-teman, di sini sudah melakukan proses running ada sekitar ya kita anggap sekitar 30 menitan ya teman-teman. Jadi di situ ada tertulis ampernya 1,5 ampere. Jadi belum daya maksimal ya teman-teman, karena daya maksimal untuk ini di speknya 1,7 ya secara keseluruhan. Sedangkan di sini 1,5, jadi masih ada toleransi sekitar 5%. Kemudian untuk tekanan di sini teman-teman 0 PSI ya. Jadi dia tidak ada tekanan sama sekali seperti tekanan atmosfer ya, 0 PSI. Dan kemudian untuk suhu di dalam ruangan sekarang akan saya cek dengan menggunakan ini. Sekarang kita cek dulu kompresornya berapa derajat, 56 derajat Celcius. Kemudian kondensornya 59 ya teman-teman. Sekarang kita cek bagian dalamnya untuk kulkas ini. Jadi sekarang akan saya buka, saya cek dalamnya berapa derajat. Oke, 7 derajat ya teman-teman. Sudah ada tanda-tanda dingin. Oke, karena dibuka pintunya jadi otomatis udaranya udah berubah. Sekarang kita di sini kita cek 25 derajat. Karena ini pengaruhnya dari sini ya teman-teman. Apabila di sini sudah dingin maksimal, nanti ke sini dinginnya. Jadi dia pertama-tama dia mendinginkan freezer dulu. Karena ini ada ruang freezer atau ruang pembekuan. Jadi di sini bisa disetting sampai dengan 25 derajat Celcius minus ya teman-teman. Sedangkan di sini dia maksimal plus 7 derajat untuk minimal 1 derajat Celcius. Nah, jadi ada hasil ya teman-teman. Untuk proses perbaikan kita kali ini sudah membuahkan hasil. Artinya ada tanda-tanda pembekuan di bagian evaporator atau ruang pendingin. Nah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya nanti ya teman-teman, yaitu proses finishing. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tahap proses finishing ya, karena di sini ampere sudah 1,5 ampere, sedangkan tekanan di sini di bawah minus ya, di bawah minus. Jadi hitungan di sini anggap minus 5 PSI ya. Untuk tekanan, untuk ampere 1,5 ampere sesuai dengan spek saya kasih toleransi sekitar 10%. Karena di sini untuk speknya untuk ampere 1,7 ya teman-teman, 1,7 ampere. Teman-teman bisa diperhatikan di sini untuk arus listrik 1,7 ampere ya. Nah, jadi saya kasih toleransi 10%. Jadi ini 1,6, untuk di sebelahnya sudah suhu di 7 derajat. Ini mungkin 10 ya, karena ini putus-putus angkanya.
Nah, jadi di sini saya akan melakukan proses finishing atau akhir dari proses perbaikan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya di sini untuk ampernya kita menggunakan patokan ampere yaitu 10% dari toleransi 10% ya dari spek yang sesungguhnya yaitu 1,7. Sedangkan untuk tekanan saya tidak menggunakan tekanan karena di sini adalah minus ya, minus untuk tekanannya. Jadi saya tidak bisa berpatokan dengan tekanan, tapi saya di sini berpatokan dengan ampere. Karena di sini menggunakan R600 ya teman-teman. R600A itu jet yang sudah terbakar. Jadi sekarang saya melakukan proses finishing. Seperti metode yang biasa saya terapkan untuk proses finishing yaitu dengan cara dijepit. Nah, namun di sini teman-teman harus hati-hati ya karena ini jet yang mudah terbakar. Kita press dulu. Keras sekali. Kita proses pemotongan pipa pengisian. Nanti baru lanjut proses finishing ya teman-teman. Yaitu segel ya, penyegelan di pipa pengisian. Ini hati-hati ya teman-teman dilakukan karena itu tadi jet yang mudah terbakar. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, terutama yang teman-teman pemula karena belum memahami karakter dari R600A ini. Jadi harap diperhatikan sekali pada saat melakukan proses finishing ya, karena kita akan menyegel ini. Otomatis kita akan menggunakan api burner atau las. Di sini akan membahayakan sekali apabila terjadi kebocoran pada saat kita menjepit ini kurang rapat. Oke, sudah terputus. Kita tekan-tekan apakah ada terasa tekanan dari dalam. Kalau tidak ada berarti aman ya teman-teman. Biar lebih yakin lagi. Sepertinya tidak ada teman-teman, sudah aman. Oke, kita lanjut proses pengelasan. Oke teman-teman, sudah selesai proses perbaikan. Oke, sekian teman-teman videonya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya suguhkan kepada teman-teman. Jangan lupa like, share, dan di subscribe. Salam yang LK Service Kulkas Kanan. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.